Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul Profit maksimal puluhan persen hanya dari satu saham saja. Nah, kita akan simulasikan ya bagaimana kita bisa profit maksimal hanya dari satu saham. Dan kita akan simulasikan di saham BBRI. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Pernahkah kita berpikir sejak awal investasi, kita ini cenderung selalu melihat keberhasilan orang lain, bagaimana cara mereka profit, dan bahkan kita ingin meniru saham yang mereka beli. Dan sering juga kita ingin mencoba untuk membeli saham gorengan karena tergiur dengan profit yang besar di waktu yang singkat. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap untuk melakukan cut loss jika tiba-tiba sahamnya anjlok? Faktanya, banyak investor yang terjebak di saham gorengan tanpa tahu kapan sahamnya akan naik lagi, dan tentu saja tidak akan dapat dividen selama nyangkut di saham gorengan. Pertanyaan yang cukup mendasar, kalau misalkan teman-teman beli saham gorengan, berani beli berapa banyak? Apakah sudah siap menghadapi cut loss jika teman-teman masuk dengan modal yang besar? Kalau misalkan di saham fundamental, pertanyaannya akan sedikit berbeda. Ya, apakah ketika teman-teman membeli saham fundamental, apakah berani beli banyak di saat harganya anjlok, atau malah teman-teman berani all in di saat terjadinya krisis? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab sebagai investor di saham. Sebaiknya kita belajar untuk memahami volatilitas harga dan juga siklus dari saham yang berdividen dan berfundamental bagus, dan juga menggunakan dividen ini sebagai jaring pengaman. Dengan itu, kita bisa cuan besar dengan sangat aman dan juga nyaman, dan tanpa harus membeli saham gorengan. Kita akan gunakan contoh saham BBRI, karena BBRI memiliki volatilitas paling tinggi jika naik bahkan bisa all time high, dan juga bisa turun sangat dalam ketika BBRI terkena isu negatif dan juga terjadi krisis. Karena BBRI memiliki fundamental yang kuat dan juga terbukti bisa selalu bangkit dan juga rutin bagi dividen, guys ya. Lalu bagaimana caranya profit besar hingga puluhan persen jika kita hanya mengandalkan investasi di saham BBRI? Bukankah dividen BBRI hanya sekitar 5%-an saja? Nah, sebelum kita simulasikan, kita luruskan dulu persepsi kita bahwa dengan investasi kita harus bisa memaksimalkan peluang di saham berdividen dan memiliki fundamental yang bagus. Karena investasi di saham sebagus BBRI pun ternyata tetap bisa mengalami minus dan juga floating loss. Maka dengan kondisi saat ini di mana BBRI sudah minus 35%, seharusnya ini bisa menjadi peluang yang bagus. Kita tidak akan dapat peluang ini jika beli BBRI di harga yang terlalu tinggi. Kita akan kehilangan kesempatan emas atau loss opportunity untuk beli saham BBRI di harga yang sangat murah. Cara yang biasa kita lakukan dalam melakukan DCA atau dollar cost averaging mungkin seperti ilustrasi di bawah ini ya, di mana kita beli saham di harga berapapun dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga pada akhirnya kita akan dapat harga rata-rata. Cara ini tidak sepenuhnya salah, namun dari pandangan saya, cara ini kurang efektif. Kita harus memahami dulu ya konsep dasar investasi saham, yaitu beli di harga bawah, jual di harga atas. Beli ketika orang lain minus dalam, jual ketika euforia harga naik dan juga all time high. Terlihat mudah ya, tapi pada prakteknya hanya sedikit investor yang berani beli harga BBRI di harga 4.300, tapi malah banyak yang beli saham BBRI di harga tinggi, yaitu ketika all time high di level 6.400-an per lembar saham. Jadi dalam simulasi ini kita harus setuju terlebih dahulu ya untuk memaksimalkan cuan yang kita miliki. Dengan cara yang pertama, kita akan berusaha membeli saham fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Lalu yang kedua, beli saat harganya anjlok atau di saat krisis. Yang ketiga, jual ketika harga saham bangkit dan juga naik lagi. Lalu kita akan mengulangi siklus ini secara terus-menerus. Yang keempat, beli saham jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen. Untuk menentukan kapan kita membeli saham BBRI, kita harus memperhatikan seasonality saham BBRI.
Yang pertama, ada probabilitas naik di awal tahun sebelum bagi dividen interim dan juga dividen final. Teman-teman perlu lihat ya guys ya, di awal tahun 2024 ya. Di awal tahun, probabilitas kenaikannya ini mencapai 57%, dan biasanya BBRI membagikan dividen interim itu di awal tahun. Sedangkan di bulan Februari akan lanjut naik ya guys ya, sehingga probabilitas kenaikan BBRI di bulan Februari itu mencapai 71%. Maka sebaiknya kita beli saham BBRI ini jauh-jauh hari sebelum di bulan Januari dan Februari, yaitu kita beli di September, Oktober, atau bahkan di bulan November. Waktu beli kedua adalah di bulan Mei dan juga Juni, pasca dividen final atau setelah sell in Mei. Seperti posisi kita saat ini ya, di bulan Juni, di mana Bank BRI mengalami kejatuhan ya, atau harganya anjlok hingga 35%. Teman-teman bisa perhatikan ya, di bulan April, Mei, dan juga Juni setelah pembagian dividen final, biasanya harga saham BBRI ini mengalami merah dengan probabilitas penurunan yang lumayan cukup besar. Begitupun dalam menjual saham dan merealisasikan profit di saham BBRI, kita pun harus membaca seasonality-nya. Yang pertama, waktu jual terbaik adalah setelah dividen final, karena setelah turun di ex-date, biasanya big banks ini bisa cepat naik lagi, dan ini adalah sebuah keuntungan. Setelah beli di bulan Mei dan juga Juni, ada probabilitas kenaikan kembali di bulan Juli sebesar 83% dan di bulan Agustus sebesar 50%. Dan di bulan inilah seharusnya kita juga merealisasikan profit kita ya, atau menjual saham BBRI kita. Kita bisa masuk lagi di bulan September hingga akhir tahun menunggu BBRI kembali terkoreksi. Inilah siklus yang terjadi secara terus-menerus guys ya, meskipun memang probabilitasnya tidak setiap bulan akan mengalami hal yang sama. Ini adalah mekanisme beli dan juga take profit ya, sesuai seasonality. Pada bulan Juli dan Agustus 2023, seharusnya kita sudah merealisasikan profit sebesar 31%, plus kita sudah dapat dividen interim dan juga dividen final. Nah, bulan Juli Agustus ini berada di area puncaknya ya, dengan profit 31,37%. Disinilah seharusnya kita sudah mulai take profit dan merealisasikan keuntungan kita di saham BBRI. Lalu kita memantau kembali di bulan September, Oktober, dan juga November 2023, masuk kembali secara bertahap saat harganya turun. Nah, kita bisa kembali melakukan DCA itu hanya ketika harga sahamnya turun. Jadi ketika harga sahamnya naik, ya kita usahakan untuk tidak masuk kembali ya, karena kita akan merealisasikan profit di harga atas. Tapi ketika harga sahamnya turun, di sini teman-teman bisa mencoba kembali ya untuk melakukan dollar cost averaging. Lalu ketika harga sahamnya sudah bottoming ya, sudah turun sangat dalam dan ada probabilitas naik kembali, teman-teman bisa tambah muatan di area higher low-nya. Yaitu di sekitar akhir tahun ya guys ya, September, Oktober, November, bahkan mungkin bisa saja sampai di bulan Desember. Ketika kita kembali masuk ya di saat harga terkoreksi, maka target selanjutnya adalah kenaikan harga dan untuk dapat dividen interim dan juga dividen final di tahun 2024. Nah, ketika tadi kita sudah mencoba untuk cicil beli ya, antara bulan September dan bulan Oktober dan juga November ya, ketika harga sahamnya turun, maka target kita selanjutnya adalah dividen interim yang biasa dibagikan di awal tahun dan juga dividen final 2024 yang akan dibagikan di pertengahan tahun ya guys ya. Tapi memang untuk dividen final 2024 ini dibagikannya lebih cepat ya. Nah, kita bisa lihat ya, dimana ketika sudah bottoming di bulan November ya, dimana saham BBRI ini melanjutkan kenaikan dengan persentase profit 33,45% ya guys ya. Maka kita akan dapat profit sebesar 33,45% ditambah dengan dividen interim dan juga dividen final yang sudah kita dapatkan dari saham BBRI. Nah, lalu ketika harga sahamnya turun di ex-date dividend, untuk saham-saham perbankan yang selalu saya perhatikan adalah di mana saham-saham perbankan dengan fundamental bagus, harga sahamnya selalu naik lagi setelah ex-date dividend. Nah, disinilah seharusnya kita merealisasikan profit kita atau melakukan take profit ya di saham-saham perbankan termasuk juga BBRI. Dan ini berarti kita jual saham BBRI sebelum adanya sell in May. Sepanjang April, Mei, hingga Juni 2024, saham BBRI terus turun.
menurut saya ini adalah fase belinya BBRI karena sudah anjlok sekitar 35%. Meskipun ya sampai saat ini belum ada tanda-tanda BBRI akan bangkit kembali. Jadi ada dua siklus besar dalam fluktuasi BBRI yang bisa dimanfaatkan. Dengan rata-rata kenaikan 30%, maka secara matematis kita bisa cuan 60% per tahun dari 2 kali kenaikan harga saham BBRI. Jika ditotal dengan dividen BBRI sekitar 5%, realisasi profit yang bisa kita capai adalah 65% per tahunnya, hanya dengan memaksimalkan investasi di saham BBRI saja. Jadi apakah BBRI ini akan naik di bulan Juli, Agustus, atau bahkan di bulan September 2024? Nah, kita akan terus pantau saham BBRI dan nanti kita akan infokan ya kalau misalkan BBRI ada tanda-tanda kenaikan. Kenapa sih kita harus merealisasikan profit kita di BBRI ketika naik? Bukankah saham Big Banks ini akan terus naik? Faktanya, jika kita beli saham BBRI di area terendah di tahun 2018, sampai saat ini selama 7 tahun, profit kita itu hanya tersisa 58% saja. Itu berarti per tahun dapat profit 58% dibagi 7 tahun sama dengan 8,2% per tahunnya. Plus dividen 5% per tahun, maka profit kita per tahunnya selama 7 tahun itu hanya 13,2% saja. Bandingkan dengan angka 65% per tahun dengan metode yang tadi kita jabarkan. Tentu profit akan lebih maksimal kan? Tujuan kita membuat strategi ini adalah untuk mencari profit puluhan persen dalam per tahunnya, memaksimalkan profit dari capital gain dan juga dividen dengan metode paling aman dan juga nyaman di saham yang bagus. Ketika kesempatan beli di harga murah itu muncul, apakah kita tidak berani borong saham yang bagus, memiliki kantor yang banyak dan juga rutin bagi dividen? Lalu bagaimana dengan dividen BBRI? Apakah kita ambil atau tidak? Karena kalau misalkan kita tidak ambil dividen, berarti kita tidak melakukan dividen investing. Tapi ketika kita dapat dividen, berarti kita melakukan dividen investing. Tentu saja kita tetap ambil dividen interim dan juga dividen final dari saham BBRI. Karena ada hal unik di saham perbankan dan ini sangat menguntungkan ya. Seperti yang tadi saya jabarkan, kita akan ulangi lagi biar teman-teman lebih paham lagi ya. Yaitu ketika harga saham perbankan ini bisa cepat recovery dan naik kembali setelah ex-date dividen. Contoh di atas adalah dividen final BBRI 2024. Di ex-date dividen harga turun, tapi setelahnya bisa naik lagi kan? Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini di mana BBRI ini sempat turun ya pas ex-date dividen, lalu dia sempat sideways di 3 hari perdagangan, lalu setelahnya ini malah naik kembali guys ya ke level 6 ribuan. Jadi sempat turun ke 5950 tapi kembali naik ke 6300-an. Nah, kembali lagi disinilah waktunya kita merealisasikan profit atau melakukan take profit di saham BBRI, dan nanti kita akan menunggu momentum harga BBRI kembali di harga bawah untuk kembali akumulasi saham BBRI. Itulah metode yang sedang saya praktekkan di saham BBRI, mencari cuan puluhan persen di saham yang aman tapi tetap melakukan dividen investing di BBRI. Jadi apakah BBRI akan naik di Juli atau Agustus 2024 ini? Kalau misal teman-teman ada pandangan, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Kembali lagi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Silahkan teman-teman melakukan analisa pribadi dan juga sesuaikan ya dengan style investasinya masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.